Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan part sebelumnya. Ya, kemarin Selasa libur dulu ya bonusannya ya. Karena kemarin gua ada deadline juga dan itu baru kelar jam berapa ya kemarin? Jam setengah 12 siang dan gua belum tidur. 2 malam itu gila. Kerja lembur bagi kuda. Ya, mari kita akan lanjut ke part berikutnya. Dan di part sebelumnya akhirnya Zovan berhasil mempengaruhi bisnis dari perusahaan dagang Haichuan. Tentu saja selain mereka juga Tuan Kota Jujin alias Bai Li Jingyun. Dia memberikan cukup banyak batu roh iblis pada Bai Li Jingyun serta pada Wu Ranze. Sepintas Zovan memang terlihat seperti orang yang sangat royal. Bahkan kemarin ada juga yang komen, Min, kenapa Zovan memberikan batu roh iblis itu banyak banget? Padahal sebenarnya nggak harus sebanyak itu kan gitu. Ya, seharusnya kalian nggak boleh meremehkan iblis gitu ya. Mau bagaimanapun Zovan itu pikirannya tetap iblis. Dan di part kali ini taring dari Zovan akan terlihat. Karena tidak ada ceritanya kalau iblis itu ngasih sesuatu dengan gratis. Mari kita bahas di part 187 dan part kali ini aneh ambil dari kelanjutan bab 961 sampai dengan 966. Dan video akan dimulai dalam 3, 2, 1. Kita akan mundur sedikit ke waktu sebelum Zovan pergi meninggalkan kota Jujin. Setelah transaksinya dengan Bai Li Jingyu dan juga Haichuan, seluruh petinggi di Songzhou digemparkan oleh keberadaan batu roh iblis. Ketenaran dari batu roh iblis itu menyebar dengan sangat cepat. Terlebih setelah seorang utusan sengaja dikirimkan untuk pergi menemui para petinggi yang telah mengalami kemacetan dalam kultivasinya. Batu roh iblis benar-benar disambut dengan sangat baik. Bahkan banyak orang yang sudah mulai menggunakannya untuk berkultivasi. Batu ini selalu menjadi rebutan antara satu sama lain. Sedangkan kini utusan terus berkeliling sampai akhirnya tiba di mansion Bai Li Jingwei. Dia segera meminta izin untuk bertemu dengan Bai Li Jingwei untuk memberikan hadiah dari Bai Li Jingyu. Karena Bai Li Jingwei dan 2 orang lainnya juga baru saja datang ke ibu kota kekaisaran. Setelah dipersilakan masuk, utusan itu segera membungkuk dan memberi hormat. Salam untuk Perdana Menteri. Terima kasih untuk kerja keras Anda sebagai Perdana Menteri selama ini. Semoga Dewa selalu menyertai Perdana Menteri. Dan kali ini Tuan Kota Jujin mengutus saya untuk mengirimkan hadiah yang sudah beliau siapkan untuk Anda. Bai Li Jingwei meliriknya dengan sedikit cibiran di wajahnya. Lalu dia berkata, jika kau adalah utusan Bai Li Jingyu dan membawakanku hadiah, maka bawalah kembali. Aku tidak punya waktu untuk sesuatu yang tidak berguna. Tapi Perdana Menteri, wajah utusan itu tampak tidak percaya dengan yang ia dengar. Belum sampai dia mengeluarkan hadiah tapi dia sudah ditolak. Dan sangat tidak mungkin bagi dirinya untuk kembali sambil membawa hadiah itu. Itu adalah sebuah penghinaan bagi seorang bangsawan. Melihat wajah utusan yang terlihat menyedihkan itu, dan King Seng kemudian menggoda Bai Li Jingwei. Perdana Menteri, mengapa Anda harus menolak orang yang telah datang jauh-jauh? Bukankah itu agak sedikit berlebihan? Raja Pedang Dan, kamu tidak tahu apa-apa. Pada dasarnya Bai Li Jingyu adalah orang biasa dan tidak memahami apapun. Jika dia sampai mengirimkan hadiah seperti ini, itu sudah sangat jelas bahwa dia pasti telah menggunakan kekuatannya untuk keuntungan pribadi. Jika aku mengambil hadiah ini, maka keselamatan kekaisaran akan menjadi taruhan di masa depan. Aku tidak sudi berurusan dengan sampah seperti dia. Bai Li Jingwei kemudian melambaikan tangannya dan wajahnya pun tampak dingin. Tapi Bai Yun mengerutkan keningnya dan kemudian berkata,
Bukankah Bailey Jingyu ini adalah penguasa kota Jujin, tempat di mana perusahaan dagang Haichuan berada? Jangan-jangan Perdana Menteri menempatkan orang ini di sana karena perusahaan Haichuan ada di sana. Bailey Jingwei pun tampak menghela nafas dan kemudian berkata, tentu saja, dia adalah orang yang tidak berguna, dan dia akan sedikit bermanfaat jika ditempatkan di sana. Karena jika kota Jujin dikuasai oleh orang yang berkompeten, itu hanya akan mengganggu perkembangan dari perusahaan Haichuan. Dia sungguh tidak ada bedanya dengan monumen peringatan bagi perusahaan Haichuan. Bahkan jika kekaisaran memberikan keistimewaan pada perusahaan Haichuan, tapi keberadaan Bailey Jingyu adalah peringatan bahwa mereka tidak boleh bertindak semaunya sendiri, apalagi sampai terlibat di dalam urusan politik. Aku yakin Wu Jiangtao pun sudah memahami maksudku sejak awal. Perdana Menteri memang orang yang luar biasa. Bahkan sampah masih terus dimanfaatkan sampai dia mati, kata Fei Yun sambil tertawa. Fei Yun kembali melihat utusan itu dan melihat sesuatu yang aneh di tangannya. Hei, apa itu? Kenapa aku tidak pernah melihat benda itu? Utusan itu segera membungkuk dan tersenyum perlahan. Rupanya secara tidak sengaja dia berhasil menarik perhatian Fei Yun. Mungkin ini adalah kesempatan untuk memberikan hadiah ini. Lalu utusan itu kemudian menjelaskan. Menjawab pertanyaan Raja Pedang Fei Yun, benda ini adalah barang yang baru saja diperoleh dari perusahaan dagang Haichuan. Benda ini sangatlah berharga dan nilainya setara dengan 1 juta batu roh suci. Selain itu persediaannya sangatlah terbatas. Dalam 3 hari belakangan, para pejabat tinggi dan juga para tuan muda dari keluarga besar telah menggunakannya sebagai material kultivasi. Benda ini sangat terkenal di ibu kota sekarang. Dan karena Perdana Menteri serta 2 Raja Pedang baru saja datang, mungkin Anda belum mendengarnya. Oh, jadi benda ini sangat populer. Lantas, benda apa ini sebenarnya? Tanya Fei Yun yang sedikit menunjukkan ketertarikannya lagi. Lalu kemudian dia mengambil satu dari benda itu. Sekali lagi utusan itu membungkuk dengan hormat dan berkata, menjawab pertanyaan Raja Pedang, benda ini dikenal sebagai batu roh iblis. Benda yang sangat langka. Tidak seperti batu roh ataupun batu roh suci. Benda ini terbuat dari Yuan Li yang langsung bisa diserap ke dalam tubuh tanpa melalui proses pemurnian. Dengan batu ini, kultivator bisa mengolah kekuatan Yuan dalam waktu singkat. Bahkan tidak akan takut lagi jika sampai kekuatan Yuan mereka habis. Mereka yang terjebak dalam bencana kemacetan pun bisa tertolong oleh batu roh iblis ini. Mereka bisa melakukan terobosan dalam sekejap. Oh, bukankah itu sangat menakjubkan? Fei Yun melihat batu hitam yang ada di tangannya. Lalu kemudian dia melirik ke samping sambil tertawa. Dia berkata, Perdana Menteri, bukankah batu ini sangatlah ajaib? Jadi kenapa Anda tidak mencobanya? Mungkin dalam beberapa tahun Anda sudah bisa mencapai ranah Guiyuan dan menjadi kultivator yang sesungguhnya. Bailey Jingwei melirik Fei Yun lalu menghela nafas. Raja Pedang Fei Yun, jika kamu memang begitu tertarik dengan benda itu, kenapa kamu tidak mengambilnya saja? Siapa tahu setelah menyerap benda itu, kamu bisa melakukan terobosan besar, lalu kemudian menembus dinding puncak ranah Guiyuan yang bahkan belum pernah disentuh oleh siapapun. Mendengar ini, Fei Yun hanya bisa tersenyum bodoh dan kemudian menggelengkan kepalanya. Dia kemudian melemparkan batu itu kembali ke tangan utusan tadi dengan wajah penuh cibiran. Melihat ini, utusan itu sangat-sangat terkejut. Dia belum pernah mendapatkan respon sampai seperti ini. Karena kemanapun dia pergi, dia selalu disambut dengan baik. Bahkan batu ini selalu menjadi rebutan di kalangan para bangsawan. Tapi Perdana Menteri Bailey bahkan tidak tertarik, dan juga Raja Pedang Fei Yun yang semula terlihat menunjukkan ketertarikannya pun pada akhirnya membalikkan itu begitu saja. Seolah yang sebelumnya dia lakukan hanyalah sandiwara.
Utusan itu pun menjadi semakin bingung. Dia mulai berpikir, apakah jangan-jangan dia salah dalam memberikan penjelasan, sampai-sampai membuat para orang besar ini kehilangan ketertarikan mereka. Hei, kembalilah dan beritahu Bai Li Jingyu. Jangan pernah dia mengirimkan benda ini lagi ke ibu kota kekaisaran. Aku tidak peduli dengan sebanyak apapun benda ini yang ada di perusahaan Haijuan. Benda ini dilarang memasuki wilayah Songzhou. Jika aku sampai melihat benda ini masih beredar, maka aku akan menuntutmu, kata Bai Li Jingwei yang langsung memecahkan lamunan dari utusan tadi. Satu lagi, katakan pada Bai Li Jingyu, susunan teleportasi hanya digunakan untuk mengangkut persediaan militer dan bukan untuk kepentingan pribadi. Jika dia sampai menyalahgunakan jabatannya lagi di masa depan, maka aku akan mencabut gelarnya sebagai tuan kota dan menariknya pulang untuk menjadi petani, kata Bai Li Jingwei dengan wajah dingin. Utusan itu pun terpana. Dia tidak menyangka bahwa respon yang akan dia terima bahkan sampai separah ini. Dia benar-benar tidak paham dengan apa yang dipikirkan oleh Bai Li Jingwei ataupun Fei Yun. Dan King Sen tidak bisa menahan tawanya ketika melihat ekspresi dari utusan itu. Lalu kemudian dia berkata, "Hei kamu, jalan kultivasi itu menentang langit. Tidak ada jalan pintas. Semua harus dilalui dengan ketekunan dan melewati ribuan kesulitan. Jadi jika kau membawa barang yang menjanjikan jalan pintas, itu jelas bertentangan dengan esensi kultivasi itu sendiri. Jika kau sampai melanggarnya, kau pasti akan mendapatkan bencana di masa depan. Oleh karena itu, Perdana Menteri melarang benda ini di dalam kekaisaran." Itu benar. Kultivator harus melalui jalan yang terjal, menghabiskan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, dan itu adalah hal yang harus dilalui. Menjadi sangat tergesa-gesa itu tidaklah baik. Lalu Fei Yun menambahkan, bahkan jika seorang kultivator mempercepat kultivasinya dengan beberapa pil obat, mereka masih harus menunggu sampai kekuatannya stabil sebelum melakukannya lagi. Jika tidak, maka pondasi akan goyah dan membawa bencana besar di masa depan. Bahkan jika beberapa pemuda terbuai dengan jalan pintas ini, tapi tidak dengan kami. Apa kau sedang menghina gelar 9 Raja Pedang dan orang-orang tua yang sudah ada di ranah Guyuan? Pada akhirnya cara untuk berkultivasi adalah pada dirimu sendiri. Jika kau sampai menggunakan kekuatan eksternal, maka kau harus siap menerima konsekuensinya. Mencapai titik tertinggi melalui jalan pintas hanya akan membuatmu jatuh tanpa kau sadari. Saat ini orang-orang menggunakan benda ini untuk berkultivasi, dan aku mulai takut kalau di masa depan tidak akan ada lagi orang yang benar-benar bisa mencapai puncak, dan kehancuran jelas akan menimpa banyak orang. Aku tidak menyangka bahwa Perdana Menteri benar-benar mengerti akan hal ini. Padahal awalnya aku hanya ingin sedikit menggodanya saja, kata Fei Yun sambil tertawa. Jadi memang sebenarnya semua tadi adalah sandiwara dari Fei Yun. Mendengar itu Bai Li Jingwei pun kemudian tertawa dan sedikit melirik. Meski aku bukan seorang kultivator yang fokus pada kultivasi, tapi aku juga menyadari kebenaran dan keberadaan dari jalan surga. Tidak mungkin ada pai jatuh dari langit. Jika orang bisa meningkatkan kultivasinya dengan mudah, maka menghancurkannya pun akan sangat mudah. Itulah hukum dari surga, bahwa semua harus seimbang. Semakin banyak yang kau bayarkan, maka semakin banyak yang akan kau terima. Dan kultivator juga tidak boleh menjadi terlalu serakah, karena itu hanya akan menjadi malapetaka. Oh, Perdana Menteri sungguh luar biasa. Anda memiliki kebijakan tingkat tinggi. Saya benar-benar mengaguminya, kata Dan King Sen sambil tersenyum. Melihat ini, utusan itu tampak malu bahwa benda yang selama ini ia anggap sebagai harta karun ternyata tidak ada bedanya dengan kotoran di mata ketiga orang ini. Dia benar-benar merasa terpukul. Tapi
Akhirnya dia juga merasa mendapatkan pencerahan, karena orang-orang hebat memang memiliki pemikiran yang berbeda dengan orang biasa. Dia harus mengakui bahwa dia adalah orang yang serakah. Dia bahkan menyimpan beberapa batu ini untuk dirinya sendiri. Tapi sekarang suasana hatinya menjadi lebih tenang dan dia sudah tidak menginginkan lagi benda itu. Utusan itu kemudian segera membungkuk dan berkata, "Terima kasih Perdana Menteri dan dua Raja Pedang atas pencerahannya. Bawahan ini benar-benar merasa tercerahkan sekarang. Saya akan segera mengembalikan batu ini dan saya akan menyampaikan semua pesan dari Perdana Menteri tanpa mengurangi satu kata pun." Mendengar itu, Bailey Jingwei mengangguk dan kemudian melambaikan tangannya. Utusan itu pun bersiap untuk pergi. Tapi sebelum itu, "Lapor Perdana Menteri, ini buruk. Sesuatu yang buruk terjadi di rumah Menteri Jing." Sebuah teriakan datang ke tempat itu, dan seorang ahli di ranah Guiyuan masuk dengan terburu-buru. Dia langsung membungkuk di depan mereka bertiga. Bentar, ini disclaimer dulu. Ini sebenarnya di novelnya ditulis Pangeran Jing. Tapi setelah aneh baca gitu kan, jabatan itu tuh lebih tepat kalau disebut sebagai menteri, bukan pangeran gitu ya. Karena hidupnya sudah lama dan lain-lain, nanti akan dijelaskan di belakang. Jadi di sini aneh sengaja buat sebagai menteri. Ya, ini disclaimer, kalau misalnya aneh keliru boleh direvisi juga. Bailey Jingwei mengerutkan keningnya dan berkata, "Ada apa dengan Menteri Jing?" "Lapor Perdana Menteri, ada insiden besar di rumah Menteri Yu. Anda diminta untuk memeriksanya." Sebelum orang yang sebelumnya tadi menjawab pertanyaan Bailey Jingwei, orang lain sudah masuk dengan ekspresi yang sama. "Lapor, terjadi sesuatu pada Tuan Lu. Lapor, 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 lapor." Para ahli dari ranah Guiyuan tampak panik dan terus berdatangan, dan sekarang sudah lebih dari 20 orang yang datang. Dan mereka semua adalah utusan dari rumah para pejabat di ibu kota kekaisaran. Bailey Jingwei mengerutkan keningnya. "Sekarang aku akan pergi ke rumah Menteri Jing terlebih dahulu." "Baik." Segera Bailey Jingwei diikuti oleh para utusan dari berbagai rumah untuk pergi ke tempat Menteri Jing. Lalu Dan King Seng serta Fei Yun pun kemudian mengikutinya dari belakang. Setelah setengah jam, Bailey Jingwei akhirnya datang ke mansion Menteri Jing. Dia bisa melihat istri dan juga para selirnya yang kini sedang menangis dengan histeris. Lalu Bailey Jingwei maju dan bisa melihat sosok seperti mumi di depan para wanita itu. Tubuhnya kurus kering dan warnanya hitam pekat. Lalu kemudian Bailey Jingwei berkata, "Di mana Menteri Jing?" Semua orang kini terlihat menangis dan tidak langsung menjawabnya. Lalu seorang selir kemudian berkata, "Tuan Perdana Menteri, akhirnya Anda datang. Inilah Menteri Jing." "Apa?" Mata semua orang yang baru saja datang pun terlihat terkejut. Terlebih Bailey Jingwei. "Hah? Dia adalah Menteri Jing? Bagaimana dia bisa berakhir seperti ini?" Wanita itu kemudian berkata, "Kami pun tidak tahu. Menteri telah mengasingkan diri dalam 2 hari terakhir, dan dia hari ini telah keluar. Lalu kami menemuinya dan dia sangat gembira karena pada akhirnya dia telah mengalami terobosan setelah melalui kemacetan yang lama. Dia akhirnya bisa menerobos dinding dari ranah Soul Fusion dan mencapai ranah Guiyuan. Tapi sebelum kami memberi dia selamat, tiba-tiba dia tampak aneh dan berteriak tanpa henti. Tubuhnya pun kemudian berubah menghitam dan mengering, lalu akhirnya tidak bernafas lagi." Bailey Jingwei mengerutkan keningnya. Dia benar-benar tidak paham kenapa kematian ini sangat aneh. Dia bahkan tidak pernah mendengar ada kasus seperti ini sebelumnya. Semua orang yang ada di tempat itu pun kini tampak kebingungan. Dan dari kesemua orang itu, hanya ada satu orang yang kini tampak bergumam. "Aneh, bukankah penampilannya seperti batu roh iblis yang kubawa?" "Apa katamu?"
Bai Li Jingwei segera menoleh ke arah utusan yang tadi dikirim oleh Bai Li Jingyu. Memang telinga Bai Li Jingwei itu sangatlah sensitif. Bahkan jika utusan itu bergumam, dia bisa mendengarnya dengan jelas. Utusan itu pun terkejut ketika mendengar teriakan dari Bai Li Jingwei. Lalu dengan gugup dia berkata, Perdana Menteri, maksud saya jasad Menteri Jing sangat mirip dengan batu roh iblis yang saya bawa. Berikan batu itu padaku. Bai Li Jingwei segera maju dan meraih batu yang ada di tangan pria itu. Lalu kemudian dia menghampiri tubuh Menteri Jing. Sial, Menteri Jing benar-benar berubah menjadi batu roh iblis ini. Apa yang terjadi? Semua orang pun kini semakin terkejut. Mereka tidak habis pikir bagaimana bisa seorang manusia berubah menjadi batu roh iblis. Kelopak mata Bai Li Jingwei bergetar. Dia kemudian mulai merangkai semua kejadian aneh ini. Lalu kemudian dia buru-buru melirik para wanita yang ada di sana dan berkata, kalian seharusnya tahu bahwa Menteri Jing telah terjebak di dalam puncak ranah Soul Fusion untuk waktu yang sangat lama. Jadi bagaimana bisa dia tiba-tiba melakukan terobosan? Apa dia menggunakan batu ini untuk berkultivasi? Para wanita itu ketakutan. Tapi kemudian salah satu dari mereka berkata, saya rasa itulah yang terjadi. Yang mulia telah hidup untuk waktu yang lama, dan jika dia tidak bisa melakukan terobosan, mungkin dia akan menemui ajalnya dalam 120 tahun lagi. Jadi setelah mendengar adanya batu ini, yang mulia pun mencobanya, dan dia mulai berkultivasi. Dan saya pun tidak menyangka bahwa setelah 2 hari berlalu, yang mulia akhirnya melakukan terobosan. Tapi wanita itu kemudian menangis lagi. Mendengar semua itu, Bai Li Jingwei sudah memahami semuanya. Dia tidak mengatakan apapun lagi pada para wanita itu. Dia langsung berbalik dan kemudian berkata pada si utusan, katakan padaku, apa kamu yang memberikan batu ini pada Menteri Jing 3 hari yang lalu? Iya Perdana Menteri, kata utusan itu dengan ketakutan. Lalu dia berkata lagi, semua ini sesuai dengan perintah Tuan Kota. Saya pergi ke seluruh ibu kota untuk menawarkan benda ini. Mendengar itu, Bai Li Jingwei mendadak menjadi dingin. Lalu apa kau pernah datang ke mansion dari orang-orang yang tadi datang memberikan laporan? Iya, sepertinya saya pernah pergi ke tempat mereka. Ada berapa banyak orang yang kamu datangi tapi belum muncul? Sekitar 2/3 lagi. Wajah Bai Li Jingwei menjadi masam. Sekarang kalian semua segera kembali ke rumah kalian dan bawa semua jasad dan batu ini ke tempatku. Sisanya ikut aku kembali. Baik, kata semua orang, semua penjaga yang ada di sana. Lalu segera mereka terbagi menjadi 2 kelompok. Setelah beberapa waktu, semua jasad itu akhirnya dikumpulkan menjadi satu. Dan semuanya bernasib sama. Mereka telah berubah menjadi batu roh iblis. Wei Yun yang melihat semua ini tidak bisa menahan tawanya. Benar-benar bodoh. Inilah akhir dari jalan pintas yang begitu kalian dambakan. Sungguh kekanak-kanakan. Keserakahan memang adalah musuh terbesar manusia. Dan sekarang setelah ajal menjemput, sudah terlambat untuk menyesalinya. Benar sekali. Tapi lusinan orang ini adalah para pejabat penting di ibu kota kekaisaran. Dalam satu waktu, semua posisi menjadi kosong. Ini akan sangat sulit untuk menemukan penggantinya dalam waktu singkat. Sepertinya Perdana Menteri akan menjadi sangat sibuk dalam beberapa waktu ke depan, kata Dan Gingseng. Dan Gingseng dan Wei Yun kini saling bertukar pandang lalu kemudian tertawa bersama. Ya, lagi pula, semua kekacauan itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Hanya Bai Li Jingwei yang harus menghadapi semua itu sekarang. Tapi melihat gerak-gerik dari kedua orang ini, Bai Li Jingwei tampak menyipitkan matanya dan terlihat tidak senang. Dia kini sangat marah, bahkan ketenangan sudah tidak terlihat lagi di wajahnya. Belum lagi jika berita ini sampai tersebar ke dunia luar,
reputasi kekaisaran akan benar-benar hancur. Karena hampir sepertiga pejabat penting kekaisaran menemui ajalnya dalam waktu yang bersamaan. Ini jelas-jelas akan menimbulkan banyak gejolak. Jadi sekarang Bai Jingwei harus bertindak cepat dan menangani semua ini. Bagaimanapun, harus ada yang disalahkan dalam kasus ini untuk tetap menjaga nama baik kekaisaran. Bai Jingwei menyipitkan matanya dan kemudian berteriak dengan suara nyaring. Panggil semua pasukan kekaisaran. Ini perintah resmi dariku. Kita akan pergi ke kota Jujin. Aku akan menyingkirkan sampah yang tidak berguna itu. Dia harus pergi ke neraka sekarang juga. Semua penjaga segera menunduk, sedangkan Fei Yun serta dan King Seng masih tertawa diam-diam. Sekarang kita akan berpindah lagi ke sisi yang lain, tempat di kota Jujin. Di sana semua orang dari perusahaan Haijuan sedang bersukaria karena pendapatan mereka meningkat drastis berkat batu roh iblis. Semua orang kini memiliki mimpi dan ambisi yang sangat tinggi. Mereka bahkan tidak tahu kalau malapetaka sedang terjadi di ibu kota kekaisaran. Sekarang perusahaan dagang Haijuan sedang mempersiapkan formasi teleportasi untuk kepergian Zofan. Ada ribuan batu roh suci yang terpasang untuk mengaktifkan formasi ini. By the way, mungkin akan ada yang tanya, Bang, kan di part sebelumnya kemarin Zofan sudah kembali, tapi kok ini belum? Ya, tadi di awal part Ani bilang bahwa kita mundur sedikit sebelum Zofan pergi. Karena selain ada kejadian yang menggemparkan di ibu kota, di sini juga ada sedikit percakapan sebelum Zofan pergi. Tuan, susunannya sudah siap. Dengan ini Anda bisa kembali ke perbatasan Shizhou dengan aman, kata Ranze sambil membungkukkan badannya. Zofan pun tersenyum. Dia sambil membawa Sange di punggungnya berkata, kalau begitu kuucapkan banyak terima kasih karena perusahaan Haijuan telah merawatku selama beberapa hari ini. Maafkan aku juga karena telah membuat kalian semua menjadi repot. Tuan, Anda tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Lagi pula perusahaan kami sangat menyambut Anda, kata Ranze sambil tertawa. Meski Ranze masih tidak mengetahui identitas dari Zofan, tapi setelah beberapa hari bersama dia yakin kalau Zofan akan melanjutkan bisnis ini dengan mereka. Jadi masalah identitasnya sudah tidak penting lagi. Dan dia juga merasa bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan sekarang. Ngomong-ngomong, Tuan, bagaimana cara kami untuk dapat menghubungi Anda di masa depan? Kamu tidak perlu mengkhawatirkan itu. Aku yang akan menghubungi kalian. Tapi sekarang kenapa aku tidak bisa menemukan tuan kota serta yang lain? Kata Zofan. Ranze kemudian agak berbisik. Tuan kota adalah orang yang lebih menghargai seks daripada teman. Jadi dia pasti melupakan keberadaan Anda sekarang. Anda sebaiknya tidak terlalu berharap pada orang itu. Apalagi ketika nanti Anda pergi, ada kecantikan nomor 1 dari Nanzhou yang dikenal dengan julukan peri medis Murongzue akan datang. Aku yakin dia pasti ingin menemuinya daripada mengantar kepergian Anda. Peri medis Nanzhou, Murongzue itu. Aku dengar dia adalah master alkimia nomor 1 di Nanzhou dan adik dari jenius pertama Nanzhou, Murongli. Jadi dia akan datang hari ini? Tapi jika dengan identitas itu, memangnya tuan kota akan berani untuk menyentuhnya? Tanya Zofan. Lalu Ranze mengangguk. Tuan, saya sendiri ragu kalau orang tua itu akan berani menyentuhnya atau tidak. Lagi pula Perdana Menteri Bailey adalah orang yang sangat agresif. Dia merekrut berbagai bakat dari segala wilayah. Sebelumnya, Dan King Seng dari Shizhou, kemudian Sangguan Fei Yun dari Dongzhou, dan sekarang dia berencana untuk merekrut Murongli dari Nanzhou. Karena itu tuan kota seharusnya tidak akan berani menyentuh Murongzue, atau itu akan memancing kemarahan dari Murongli serta Perdana Menteri Bailey. Ya, tapi saya tidak tahu.
karena ada saja kodok yang menginginkan daging angsa. Saya pun tidak bisa menebaknya. Sofan meliriknya, lalu kemudian menghela nafas. Tuan Ranze sepertinya sangat mengenali tuan kita. Tapi semua orang bisa saja menjadi kodok dan menginginkan daging angsa. Apa kamu sama sekali tidak tertarik ataupun mungkin terpikirkan untuk menjadi kodok yang menginginkan daging angsa? Tuan bercanda. Saya pun pernah memikirkan hal itu. Tapi Murongzue adalah putri nomor 1 di wilayah Nanzong. Saya tentu saja sadar diri, karena menjalin hubungan tidak ada bedanya dengan berdagang. Perbedaan kami berdua terlalu besar dan jelas tidak akan bekerja dengan baik. Jadi sejak saat itu, saya tidak pernah membayangkan diri saya untuk menjadi kodok, kata Ranze sambil tersenyum. Sofan kini melihat Ranze dalam-dalam dan matanya pun tampak cerah. Ternyata kamu masih memiliki pemikiran yang luar biasa. Tapi seharusnya kamu juga belajar dari pengalamanmu itu. Lebih baik tidak menjadi kodok yang menginginkan daging angsa. Karena setelah kau makan daging angsa pun, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Bayangkan saja jika daging angsa yang kau makan itu ternyata beracun. Bukankah itu akan sangat menyedihkan? Hah? Apa maksud tuan? Ranze tampak bingung dengan permisalan Sofan. Tapi senyuman aneh tergambar jelas di wajah Sofan dan dia kemudian berkata, kamu akan segera mengetahuinya. Bagaimanapun kuucapkan terima kasih untuk bantuanmu selama ini. Aku akan menantikan kerjasama dengan perusahaan Haijuan di hari berikutnya. Terima kasih tuan. Ini adalah kehormatan besar untuk perusahaan kami karena mendapatkan pelanggan besar seperti Anda. Saya harap kita bisa menjalin kerjasama dengan lebih erat lagi. Ya, hubungan ini akan menjadi lebih erat. Tapi aku tidak tahu apakah kita bisa bertemu lagi atau tidak. Sofan tertawa kecil seolah ada sesuatu yang sedang dia sembunyikan. Lalu sambil menggendong Sange dia berjalan ke arah lorong yang terbentuk dari susunan formasi di sana. Sebelum dia masuk, Sofan berkata lagi, Tuan Ranze, gua harap kita masih bisa bertemu lagi, meski itu agak mustahil. Sofan masuk ke dalam lorong gelap itu dan menghilang dalam sekejap. Sedangkan Bu Ranze kini tampak bingung, apalagi setelah mendengar salam perpisahan Sofan. Dia sama sekali tidak bisa menebak apa yang dimaksud oleh Sofan. Lalu di saat itu tiba-tiba seorang pria tua datang dengan terburu-buru. Tuan muda, Nona Murongzue akan segera tiba. Meski lamaran pernikahan terakhir gagal, tapi mungkin kita masih bisa menjalin hubungan dengannya. Jika ini berhasil, maka perusahaan cabang akan menjadi lebih besar karena pengaruh dari keluarga Murong. Ya, aku mengerti. Bisnis dengan pelanggan besar telah selesai, dan sudah saatnya untuk memulai bisnis lain, kata Ranze sambil merapikan pakaiannya. Dia kemudian pergi menuju gerbang kota. Pada saat yang sama, gerbang kota kini dipenuhi oleh kerumunan orang. Di sana Bai Li Jingyu juga tampak menyambut dengan dandanan yang sangat mencolok. Selain itu ada juga Wu Jiangtao yang ada di sampingnya. Akhirnya singkat cerita kereta dari Murongyu pun tiba di sana. Kereta itu masih ditarik oleh binatang roh tingkat 3. Sama seperti sebelumnya tentunya. Mungkin jika Sofan melihat ini dia akan terkejut, karena yang datang adalah orang yang sebelumnya menyelamatkan dia. Bai Li Jingyu kemudian mendekati kereta itu dengan wajah penuh kegembiraan. Dia benar-benar tidak sabar untuk melihat kecantikan yang sudah menjadi buah bibir dari banyak orang. Dari dalam kereta, Suer berkata, Nona, kita sudah sampai. Tapi sepertinya sudah ada rombongan yang ingin melamar Anda. Mereka hanya sekelompok orang-orang vulgar. Kita harus segera melewati ini. Tidak bisa, Nona. Bagian depan gerbang benar-benar diblokir oleh orang-orang ini. Kita tidak bisa lewat kecuali menabrak mereka semua, kata Zuoer sambil menggelengkan kepalanya. Setelah itu Zuoer pun turun dari kereta.
Bailey Jingyu yang melihat itu bergegas maju dan berkata, "Nona kecil, apakah kamu pelayan dari Nona Murong? Aku adalah pemilik kota ini dan aku sangat mengagumi Nona Murong. Beberapa hari yang lalu aku mendengar bahwa dia akan datang, jadi aku sangat ingin bertemu dengannya." Mendengar semua bacotan itu, orang-orang yang ada di sana tampak mencibir. Mereka tahu benar karakter dari Bailey Jingyu. Namun setelah itu suara yang begitu indah keluar dari dalam kereta. Tapi dia sama sekali tidak menanggapi obrolan dari Bailey Jingyu dan berkata, "Apakah ketua perusahaan dagang Haichuan, Tuan Wu, ada di sini?" Mendengar suara yang begitu indah itu, tubuh Bailey Jingyu segera merinding dan kemudian memanas. Dia sudah dipenuhi dengan nafsu birahi. Mengabaikan hal itu, Wu Jiangtao segera maju dan mengepalkan tangannya. "Nona, ternyata mengenali orang tua ini. Ini benar-benar adalah sebuah kehormatan besar untuk saya. Saya tidak tahu harus berkata apa. Tapi, jika ada sesuatu yang Anda butuhkan, saya pasti akan membantu Anda." Ya, sebenarnya ada sebuah hal yang ingin kulakukan, dan ini bukanlah masalah yang besar. Hanya saja kami baru saja dari Beizhou dan ingin kembali ke Nanzhou dengan lebih cepat. "Oh, tentu tidak masalah, Nona. Jika Nona ingin menggunakan susunan teleportasi untuk kembali, itu adalah hal yang mudah. Selama kita mendapatkan persetujuan dari tuan kota, kita bisa mengaturnya," kata Wu Jiangtao. Lalu sebelum Wu Jiangtao melanjutkan kata-katanya lagi, Bailey Jingyu segera mengangkat lehernya seolah menunjukkan kalau dia itu yang berkuasa. "Jika orang tua ini tidak meminjamkannya, maka kalian tidak akan bisa pergi dengan susunan teleportasi itu. Karena itu, mari kita buat kesepakatan yang menarik." Wu Jiangtao benar-benar kehabisan kata-kata ketika melihat sikap dari Bailey Jingyu yang seperti ini. Jika semua tuan kota memiliki watak seperti Bailey Jingyu, pasti Songzhou akan kelabakan sejak lama. Hubungan dengan keempat wilayah lainnya pun pasti akan hancur dalam sekejap. Wu Jiangtao menghela nafas panjang, lalu kemudian kembali tersenyum dan berkata, "Ya, karena tuan kota sudah mengatakan itu, maka sepertinya ini akan menjadi masalah yang mudah. Jadi Nona Murong, silakan keluar dan mari kita diskusikan ini terlebih dahulu." Bailey Jingyu tersenyum senang ketika mendengar Wu Jiangtao mengatakan itu, seolah Wu Jiangtao benar-benar mengetahui keinginannya. Dan setelah itu suara indah kembali keluar dari dalam kereta. "Kalau begitu saya ucapkan terima kasih banyak pada Ketua Wu dan juga Tuan Kota." Bailey Jingyu sudah seperti babi. Dia benar-benar seperti tidak bisa menahan nafsunya. Dia buru-buru maju dan mendekati kereta. Tidak perlu terima kasih. Sayalah yang harusnya berterima kasih." Namun di saat itu, beberapa orang datang ke pintu gerbang. Mereka tidak lain adalah Wu Ranze bersama dengan rombongannya. Kemudian Wu Ranze memberikan salam. "Nona Murong, lama tidak bertemu. Senang melihat Anda mengunjungi kota kami." "Oh, inikah Tuan Wu Ranze? Lama tidak bertemu. Bagaimana dengan bisnismu akhir-akhir ini?" Nona Murong sangat perhatian. Semua bisnis kami berjalan dengan lancar. Tapi jika Nona ikut merawat bisnis ini, maka semuanya akan jauh lebih baik lagi, kata Wu Ranze sambil tersenyum. Murongzue terdiam sesaat lalu kemudian berkata dengan ringan, "Tuan Wu benar-benar tidak berubah. Saya pikir cabang perusahaan Anda di Nanzhou akan berkembang semakin besar." Itu adalah kata-kata keberuntungan dari Nona, jawab Ranze sambil tersenyum dan mengepalkan tangannya. Hanya saja Murongzue tampak menggelengkan kepalanya di dalam. Dia benar-benar menyayangkan bahwa Ranze masih hanya memperdulikan ketenaran dan kekayaan. Dia sama sekali tidak menunjukkan kasih sayang sama sekali. Tidak ada bedanya dengan dulu. Jelas itu membuat Murongzue merasa sedikit kecewa. Karena bagi Murongzue, kasih sayang itu jauh lebih berarti daripada kekayaan. Sebelumnya dia menolak lamaran Ranze karena alasan ini.
dan sepertinya tidak ada yang berubah sama sekali sejak saat itu. Bahkan jika Murong Zue belum menempatkan rasa suka pada Ranze, tapi memikirkannya saja sudah membuatnya merasa kecewa. Dari samping, Bai Jingyu bisa melihat kedekatan antara Ranze dan Murong Zue dan itu membuatnya cemburu. Dia kemudian maju dan mengeluarkan sebuah kotak untuk menarik perhatian dari Murong Zue. "Nona Murong, Anda telah datang jauh-jauh ke kotaku, jadi terimalah ini sebagai hadiah dariku." "Tidak perlu Tuan, saya benar-benar sudah bersyukur atas kebaikan dan sambutan Anda," kata Murong Zue dengan ringan. Namun Bai Jingyu tidak mau mendengar penolakan. "Nona, kamu harus menerima hadiah dari Tuan Kota. Aku bisa berjanji bahwa aku tidak akan pernah mengecewakanmu." "Cih, tidak mengecewakan nona mudaku. Memangnya siapa yang peduli dengan hadiah yang kau berikan itu?" kata Zuo'er dengan kesal. Dari tadi dia sudah diam, tapi akhirnya dia tidak bisa menahannya lagi. Bai Jingyu agak terkejut tapi segera membuka kotak itu dan berkata, "Nona kecil, benda ini sangatlah langka. Aku yakin jika kau menggunakannya dalam jangka waktu tertentu, kau pasti bisa melakukan Sebelum selesai bicara, tiba-tiba tubuh Bai Jingyu menjadi kaku dan ada udara hitam keluar dari dalam tubuhnya. Perlahan kulitnya mulai menyusut dan warna tubuhnya pun mulai menghitam dan mengeras. Pupil mata semua orang membeku. Mereka tidak tahu akan apa yang terjadi di sini. Bahkan Zuo'er pun langsung berseru, Nona, lihat dia." Sebelum Zuo'er selesai bicara, bayangan putih keluar dari dalam kereta dan berdiri di depan Bai Jingyu. Kulitnya mulus dan pipinya merona merah. Bodinya goals banget, benar-benar menjadi wanita idaman semua orang. Kini mereka semua melihat Murong Zue yang benar-benar sangat cantik dan membuat mereka terpana. Dan untuk sesaat mereka bahkan melupakan apa yang dialami oleh Bai Jingyu karena kecantikan Murong Zue. Bai Jingyu kini sudah tersungkur di tengah, matanya masih melihat kecantikan ini dan senyuman di wajahnya pun mulai terlihat. Dia pun sudah lupa akan penderitaannya sendiri karena melihat kecantikan dari Murong Zue. Dia benar-benar ingin menyentuh Murong Zue. Murong Zue bisa melihatnya, tapi dia benar-benar acuh karena baginya menyelamatkan orang itu jauh lebih penting. Segera dia memeriksa pergelangan tangan dari Bai Jingyu dengan kekuatan yuannya. Tapi tiba-tiba matanya seperti terbuka lebar dan tampak sangat terkejut. "Nona, apa yang terjadi padanya?" tanya Zuo'er yang kini bisa melihat tubuh Bai Jingyu yang terus-menerus menghitam. Murong Zue menggelengkan kepalanya dan dia berkata, "Aku pun tidak tahu. Tubuhnya sangat aneh, seolah ada benda hitam yang terus melahap tubuhnya dari dalam. Bahkan Yuan Liku pun ikut diserap ketika aku mencoba untuk memeriksanya. Aku tidak tahu apa ini, tapi jelas ini sangat berbahaya dan menakutkan." Mendengar itu semua orang pun tampak ngeri, tapi mereka bisa mengerti gambaran umumnya. Lalu di tengah ketegangan itu, Zuo'er tiba-tiba berteriak lagi, "Hei, apa yang mau kau lakukan?" Zuo'er melihat Bai Jingyu yang kini berusaha menggerakkan tangannya dan mencoba meraih tubuh Murong Zue. Dia bergerak seperti robot yang kaku dengan tubuh yang gemetar. Matanya penuh dengan kecabulan dan dia masih sempat-sempatnya berkata, "Murong, Nona Murong, kamu sangat cantik." Semua orang di sana benar-benar tidak habis pikir. Orang yang sudah sakaratul maut masih bisa memiliki gairah seks yang begitu tinggi. Bai Jingyu pun benar-benar orang yang sangat menjijikkan. Wajah Murong Zue terlihat dingin dan satu tangannya mengepal dengan erat sekarang. Tapi bagaimanapun Bai Jingyu adalah pasien. Dia tidak bisa pergi begitu saja. Bai Jingyu berusaha menyentuh tangan Murong Zue, tapi saat itu sudah sangat dekat. Dia tiba-tiba berhenti. Seluruh tubuhnya benar-benar sudah berubah menjadi batu roh iblis dan nafasnya pun akhirnya menghilang. Dia benar-benar mati sekarang.
Melihat semua ini, semua orang benar-benar tercengang dan mereka pun terlihat ngeri. Mereka tidak menyangka bahwa akan ada kematian yang begitu misterius seperti ini. Semua orang yang melihat ini pun mulai mengeluarkan keringat dingin karena ketakutan. "Nona Murong, apa yang terjadi di sini?" kata Wu Jiangtao dengan wajah kebingungan. Tapi Murong Zue pun hanya bisa menggelengkan kepalanya. "Saya juga tidak mengerti. Meski saya telah menggeluti dunia medis selama bertahun-tahun, tapi ini adalah kali pertama saya melihat kasus seperti ini. Dia benar-benar aneh. Dia seperti keracunan, tapi bukan racun biasa. Aku juga tidak tahu dan tidak bisa memastikannya dengan benar." Saat semua orang dilanda kebingungan, tiba-tiba ratusan suara datang dengan sangat cepat ke kota Jujin. Dan yang paling depan di antara semua itu adalah Baili Jingwei, yang mana dia dibantu oleh beberapa penjaga dari ranah Guiyuan untuk terbang. Melihat ini, semua orang di sana pun terkejut. Tuan Perdana Menteri, mengapa dia datang ke kota Jujin? Kini Baili Jingwei maju ke depan dan langsung berteriak, "Bajingan ini sungguh sia-sia. Dia bahkan mati dengan cara yang begitu baik. Seharusnya dia tidak mati semudah ini." Tuan Perdana Menteri, apakah Anda tahu apa yang sedang terjadi? Kami baru saja melihat dengan mata kepala kami sendiri bahwa Tuan Kota mati dengan cara yang tidak biasa. Mungkinkah ada sesuatu yang aneh dalam hal ini? Baili Jingwei berpaling dan melihat orang-orang itu. "Ketua Wu, kau benar-benar masih punya wajah untuk muncul di depanku. Kau bertanya bagaimana dia mati? Semua itu sudah jelas karena perusahaan dagangmu." Wu Jiangtao benar-benar terkejut. "Maksud Anda? Kematian Tuan Kota karena perusahaan kami? Bagaimana itu bisa terjadi?" Baili Jingwei menatapnya dengan tatapan tajam lalu berkata lagi, "Ketua Wu, kau tidak tahu hal yang baik yang telah dilakukan oleh perusahaanmu sendiri. Baiklah, aku akan bertanya, dari mana sebenarnya kau mendapatkan batu hitam itu? Jelaskan dengan jujur padaku." "Batu hitam? Batu roh iblis?" Tubuh Wu Jiangtao dan Wu Ranze langsung bergetar. Mereka berdua sangat terkejut, lalu kemudian berkata, "Tuan Perdana Menteri, apa semua ini ada hubungannya dengan batu roh iblis?" Baili Jingwei menggertakkan giginya dan berseru, "Aku tidak tahu dari mana kalian mendapatkan batu ini. Tapi karena kalian dan Baili Jingyu, seluruh ibu kota kekaisaran menjadi kacau. Dalam 3 hari, hampir sepertiga pejabat tinggi meregang nyawa karena berubah menjadi batu hitam ini. Kalian pikir siapa yang akan bertanggung jawab akan semua ini?" Kembali tubuh semua orang dari perusahaan Haichuan gemetar dan wajah mereka pun berubah menjadi pucat. Jika dampak dari batu ini begitu besar dan telah menyebabkan kekacauan di ibu kota, maka seluruh pondasi yang sudah dibangun oleh perusahaan dagang Haichuan selama ribuan tahun pun bisa saja runtuh seketika. Wajah Wu Jiangtao kini menjadi pucat. Dia tidak pernah berpikir semua ini akan terjadi begitu cepat. Lalu Wu Ranze dengan penuh ketakutan dia memohon, "Perdana Menteri, mohon untuk tetap tenang. Meski perusahaan kami memang menjual benda ini, tapi itu bukan barang milik kami. Kami hanya dipercayakan oleh seorang tamu. Kami tidak tahu seorang tamu. Siapa dia? Siapa namanya? Dan kemana dia pergi?" Itu Wu Ranze sedikit gemetar. "Tuan Perdana Menteri, Anda seharusnya sudah tahu aturan di dalam perusahaan kami, bahwa kami akan menjaga identitas dari para pelanggan kami. Jadi kami pun tidak tahu siapa dia. Kami hanya tahu bahwa sekarang dia pergi ke Sisou. Dia baru saja pergi menggunakan susunan teleportasi bersama seorang anak kecil yang sedang tidak sadarkan diri." "Apa? Seorang anak? Anak macam apa dia? Berapa umurnya? Dan seperti apa ciri-ciri mereka?" bentak Baili Jingwei dengan penuh amarah. Wu Ranze buru-buru membungkuk lagi. Anak itu berusia sekitar 7 atau 8 tahun.
Tubuhnya agak kemerahan dan sangat imut. Tampaknya dia sedang terluka, jadi tidak sadarkan diri. Sedangkan pelanggan kami bertubuh kurus, tapi pikirannya sangat cerdik dan pandai bernegosiasi. Kami telah bekerja sama untuk mencari tahu identitasnya, tapi kami tidak bisa mendapatkannya. Tidak mungkin. Bagaimana dia masih belum mati? Bagaimana mungkin ini terjadi? Tubuh Bai Li Jingwei pun kini gemetar. Dia tampak tidak percaya dengan semua yang dia dengar ini. Nona, bukankah mereka adalah orang yang kita selamatkan kemarin? Orang yang bernama Gu Yifan yang kita temui 3 hari yang lalu, kata Zuo Er sambil berbisik. Diamlah, ini bukanlah urusan kita, kata Murong Zue. Tapi sekali lagi, telinga Bai Li Jingwei itu sangatlah sensitif. Bahkan dia bisa mendengar bisikan dari Zuo Er. Lalu kemudian dia langsung berseru, Nona, kamu mengatakan kalau kamu bertemu dengan 2 orang itu. Apa benar dia bernama Gu Yifan? Kapan kalian bertemu dengan mereka? Murong Zue hanya bisa menghela nafas sejenak, lalu kemudian dia berkata, benar. Kami menyelamatkan 2 orang itu dari pegunungan salju. Mereka terkubur di bawah salju. Dan anak yang kecil mendapatkan luka yang parah. Lalu setelah aku mengobatinya, mereka pun pergi. Dan yang besar menyebut dirinya dengan nama Gu Yifan. Mendengar itu mata Bai Li Jingwei memadat. Dia benar-benar tidak percaya dengan yang ia dengar kali ini. Gu Yifan? Dia benar-benar menjadi hantu yang masih hidup. Wu Ranzai melihat semua perubahan gerak-gerik dari Bai Li Jingwei. Lalu kemudian dia memberanikan dirinya dan bertanya, Tuan, apa Anda sudah mengenali pria itu? Bai Li Jingwei mengepalkan tangannya dan menggertakkan gigi. Lebih dari kata mengenal, dia adalah orang yang benar-benar telah menghalangi jalanku. Kupikir semuanya sudah selesai, tapi rupanya dia... sialan. Aku tidak menyangka dia punya konspirasi seperti ini. Dia berniat menumbangkan kekaisaran bintang pedangku. Tidak, ini terakhir kali aku membiarkan dia mempermainkanku. Kali ini aku tidak akan membiarkan dia pergi begitu saja. Semua orang kini tampak bingung melihat Bai Li Jingwei. Mereka tahu bahwa Gu Yifan adalah musuh bebuyutan dari Bai Li Jingwei. Bahkan, Murong Zue kini terlihat menghela nafas panjang. Sedangkan Zuo Er berkata, Nona, orang yang kita selamatkan sebelumnya ternyata bukan orang yang sederhana. Dia bisa membuat Bai Li Jingwei yang terkenal di seluruh benua benar-benar memikirkannya. Itu tidak hanya memikirkannya, tapi dia sudah menganggap orang itu sebagai musuh bebuyutan. Murong Zue menghela nafas lagi. Aku pernah mendengar dari kakakku bahwa Bai Li Jingwei itu adalah raja pedang tanpa mahkota. Dia bukanlah orang yang bisa diremehkan. Tapi aku tidak menyangka bahwa hari ini akan datang. Akhirnya ada seorang yang bisa menjadi musuhnya. Sepertinya Gu Yifan bukanlah orang biasa. Mendengar itu Zuo Er pun tersenyum. Jadi kita telah melakukan sesuatu hal yang benar 3 hari yang lalu. Karena kita menyelamatkan musuh dari musuh. Artinya kita telah menyelamatkan sekutu kita sendiri. Bahkan dia sudah membuat kekaisaran bintang pedang kalang kabut seperti sekarang. Itu artinya kita telah memberikan kontribusi besar pada aliansi 4 wilayah. Mungkin saat kita kembali nanti, kita bisa meminta keluarga kita untuk memberikan hadiah pada anak itu, kata Zuo Er yang kemudian tertawa. Bagaimana kau bisa menyebut semua ini sebagai jasa? Jika waktu bisa diputar, aku lebih suka untuk tidak menyelamatkan orang ini, kata Murong Zue sambil menghela nafas. Mendengar itu Zuo Er tampak bingung. Nona, bukankah kamu mengatakan kalau menyelamatkan hidup seseorang lebih baik daripada membangun Buddha tingkat 7? Jadi, kenapa kamu menyesalinya sekarang? Itu memang benar. Menyelamatkan nyawa manusia itu baik, tapi menyelamatkan nyawa iblis itu justru akan membawa bencana besar bagi dunia. Jika itu terjadi, kekacauan di dunia tidak akan bisa dihindarkan. Tindakan orang ini sangat kejam dan misterius. Aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan di masa depan.
Dan karena kita telah menyelamatkan dia, maka kita juga akan menanggung dosa yang telah dia perbuat. Aku hanya bisa berharap bahwa dia tidak kehilangan hati nuraninya, atau kita juga akan menanggung konsekuensinya di masa depan. Zuhair masih mengerutkan keningnya. Tapi Nona, semua orang yang mati adalah pihak musuh. Tidak peduli siapapun itu, mereka memiliki kehidupan, dan aku tidak bisa membiarkan kematian yang begitu menyedihkan begitu saja. Tidak peduli apa yang telah dia lakukan, dia adalah iblis. Tidak peduli di sisi mana dia berdiri, dia bukanlah rekan kita, kata Murongzue. Mendengar itu Zuhair pun perlahan mengangguk. Sekarang aku mengerti. Jadi lain kali jika kita bertemu lagi, aku akan membunuh dia dan menghapus iblis untuk Nona. Mendengar itu Murongzue tidak bisa menahan tawanya. Bahkan jika dia tahu kalau Zhou Fan hanya berada di ranah visi dewa, tapi dia telah membuat orang seperti Bai Li Jingwei mengakui kekalahannya. Jadi bagaimana mungkin seorang gadis kecil bisa menjadi lawannya? Tapi Murongzue tidak mengatakan itu, dan dia hanya menertawakannya. Setelah itu Wuranze kembali bersuara. Tuan Perdana Menteri, sekarang Anda telah mengetahui identitas dari orang itu. Jadi mohon tangkap saja dia, dan perusahaan kami pasti siap membantu Anda. Tapi Bai Li Jingwei tampak tersenyum aneh. Tuan Wu, politisi dan militer menjunjung tinggi kebenaran, tidak seperti pengusaha yang hanya mencari keuntungan dan melakukan tawar-menawar. Bahkan jika perusahaan Haichuan memiliki dukungan dari kelima wilayah, tapi apa kau pikir perusahaanmu memiliki kekuatan yang sesungguhnya? Kekuatan perusahaanmu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kekaisaran. Jadi jangan terlalu menyombongkan dirimu. Kau telah membantu seorang yang telah menjadi pelaku kekacauan dari semua ini dan menggunakan formasi teleportasi untuk melarikan diri. Jadi bagaimana bisa sekarang kau ingin menghapus semua kesalahanmu hanya dengan menawarkan bantuan? Konyol. Perdana Menteri, Anda harus percaya bahwa perusahaan kami sama sekali tidak terlibat dalam masalah ini. Kami hanya cukup Ranze, potong Wu Jiangtao. Kau tidak perlu membuang waktumu. Bukankah kau juga sudah mendengarnya kalau politisi berbeda dengan pengusaha? Perdana Menteri tidak memerlukan alasan untuk tawar-menawar. Dia telah kehilangan sepertiga gedung tinggi miliknya, dan sekarang harus ada pihak yang disalahkan. Dia datang hari ini untuk mengambil kembali nama baik dari kekaisaran dengan sebuah tumbal. Luar biasa, Tuan Wu memang layak menjadi ketua dari perusahaan dagang Haichuan yang melegenda. Kau sudah bisa menilai semua situasinya dengan sangat baik, kata Bai Li Jingwei sambil tertawa. Lalu kemudian dia berkata, aku tidak peduli sebanyak apa kalian telah terlibat dalam masalah ini, atau kalian sengaja ataupun tidak dalam masalah ini. Pada akhirnya harus ada orang yang memikul tanggung jawab ini. Karena jika tidak, aku tidak akan bisa mempertanggungjawabkan ini di hadapan yang mulia dan juga para leluhur. Sekarang aku tidak peduli baik dan buruk, semuanya tidak menjadi masalah. Wajah Wu Jiangtao berkedut dan jantungnya pun berdebar kencang. Jadi Perdana Menteri, saya tahu masalah ini sangatlah besar. Jadi bisakah nyawa saya menjadi pengganti akan semua kekacauan ini? Ketua Wu, sepertiga eksekutif di ibu kota telah mati dalam satu malam. Jadi apa kau pikir nyawamu saja cukup untuk menggantinya? Wajah Bai Li Jingwei menjadi dingin. Bahkan jika perusahaan Haichuan telah berkontribusi besar pada kekaisaran selama ribuan tahun, tapi sayang sekali, masalah kali ini terlalu besar dan seluruh perusahaan Haichuan di Songzhou akan dimusnahkan. Mendengar itu wajah Wu Jiangtao kembali bergetar, tangannya mengepal erat karena dia tidak menyangka bahwa hari ini ternyata akan tiba lebih cepat dari perkiraannya. Wuranze buru-buru menyela, tunggu Perdana Menteri, mengapa kita tidak membicarakan ini terlebih dahulu? Ranze,
kata Wu Jiangtao lagi. Dia tahu putranya sangat cakap dalam urusan bisnis, tapi dia masih belum memahami apa yang terjadi di sini. Wu Jiangtao kemudian berkata lagi, Ranze, aku sering berkata padamu bahwa meski kita memiliki kekayaan, jangan pernah berdebat dengan para pejabat. Kita bisa bertahan selama ini karena kita memberikan manfaat pada mereka. Tapi setelah kita tidak berguna, maka Perdana Menteri sendiri yang akan menghabisi kita. Sekarang sepertinya kuku kekaisaran telah siap untuk pergi ke 4 wilayah lain, dan penghubung sudah tidak dibutuhkan lagi. Di saat semua orang terkejut mendengar ini, Bailey Jingwei kemudian tertawa. Tuan Wu, aku tidak menyangka bahwa kau bisa mengetahuinya sampai sejauh ini. Sekarang Yang Mulia telah keluar dari pengasingannya, dan sebentar lagi keempat wilayah akan jatuh ke dalam tangan kekaisaran. Karena itu penghubung dari 5 negara sudah tidak diperlukan. Hari ini juga perusahaan dagang Haichuan akan dimusnahkan. Perdana Menteri memanglah politisi yang buruk. Bahkan jika pengusaha menghargai keuntungan, bagaimana politisi tidak? Anda menjadi terlalu kejam dan tak tahu malu, bahkan tidak menghargai teman lama, kata Wu Jiangtao sambil menghela nafas. Lalu dia kembali berseru, namun jika Perdana Menteri ingin menarik bisnis kami, saya khawatir itu tidak akan berjalan dengan mulus. Ranze, dengarkan. Sama seperti Randong, ayahmu kali ini akan bertindak sangat impulsif. Bahkan jika seluruh pasukan dimusnahkan, kita harus mengambil daging mereka walau hanya sedikit. Kalian semua, apakah kalian mendengar itu? Ya, Tuan. Semua orang mengepalkan tangan mereka dan segera mengeluarkan aura yang mengerikan. Tapi Bailey Jingwei tampak acuh tak acuh dan berkata, aku sudah tahu bahwa tulang kalian sangat keras dan tidak mudah untuk dikunyah. Karena itu, aku datang membawa pasukan kekaisaran bersamaku. Semuanya musnahkan mereka. Segera pasukan kekaisaran bertempur dengan para penjaga dari perusahaan Haichuan. Ledakan pun terjadi di mana-mana dan tempat itu dalam sekejap berubah menjadi medan perang. Ya, mari kita sudahi dulu hari ini. Atau nanti uploadnya bakalan kemalaman dan ganti hari. Jadi see you again di next video dan bye.